Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazi min aqsamil hadisi addah wa kullu wahidin ada wa haddah awwaluha sahihu wa huwa mattasil wa huwa mattasala isnaduh walam yajuzza walam ya'ulla yarwihi adlun. Yang kali nang kan? Yarwihi adlun kali nah. Ya. Dabitun noh. Ya, dabitun an mislihi mu'tamidun fi dabtihi wa naqlihi. Menan beri. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluha bermula yang pertamanya daripada segala pembahagian itu sahih. Dianya hadis sahih itu barang yang bersambunglah sanadnya barang dan tidak syad ianya barang dan tidak diilatkan akan ianya barang. Yarwihi yang meriwayat akannya barang oleh orang yang adil. Babitun lagi yang dabit, lagi yang dabit, yang meriwayat akannya barang, akannya hadis oleh orang yang adil, lagi yang dabit. Makna dabitnya orang yang sempurna hafalan, lagi orang yang sempurna hafalan. Sadran di dalam hati, wahwa dan bermula dianya dabit sadran sempurna hafalan di dalam hati. Ayyas buta ma sami'ahu itu barang yang tetaplah barang itu bahwa tetaplah barang. Sami'ahu yang mendengar ianya perawi hu akannya barang. Bihaisu yatamakkanu dengan sekira-kira mungkin ataupun mampu ianya perawi min istihdarihi daripada menuntut hadirnya barang. Mata sya'a kapan-kapan menghendaki ianya perawi. Wa kitaban dan sempurna hafalan kitaban di dalam kitab. Wa huwa dan bermula dianya dabit di dalam kitab. Siyanatuhu itu menjaganya kitab. Indahu di sisinya perawi, ataupun lebih cocok tu menjaganya hadis tu. Menjaganya hadis indahu di sisinya perawi. Mundu sami'afih semenjak mendengarkan ianya si perawi fihi padanya hadis. Wasahahu dan semenjak memperbaiki ianya perawi hu akannya hadis. Illa ayyu'addiya minhu hingga bahwa ditunaikan ataupun menunai ianya perawi minhu daripadanya kitab. Minhu daripadanya kitab. Segatu lagi yang sempurna hafalan yang meriwayat akannya hadis oleh orang yang adil, lagi yang sempurna hafalan 4 hafalan di dalam dada.
Kiban makna hafalan dalam dada. Wahwa dan bermula dianya yang sempurna hafalan di dalam dada. Ayas buta. Itu bahawa tetap menyertakan tapa makapun tapa mutadi ayus bitar kan, ayus bitar itu bahawa tetap ianya perawi akan barang, yang mendengar ianya perawi akannya barang, sekira-kira mampu ianya perawi daripada menghadirkannya barang kapan-kapan menghendaki ianya perawi. Jadi nyo menteng tamong ta'arif hadis yang sahih. Awalu hasahihu wa huwa matasal. Kemana kembali dah? Wa huwa ngat apa ya? Isnaduhu sama dia. Awalu hasahihu wa huwa matasal isnaduhu walam yajuz walam yu'an walam yushadda walam yu'alla. Ya bab hana lam yushadda lam yu'al. Artinya payah benar bit nah. Mah tu baca. Jadi ka ilikat yang kekun dengan hadis yang sahih, itulah hadis yang bersambung sanadnya dan hana itamong syad kejanggalan dan hana diilatkan dengan ilat yang merusakkan hadis, dan diriwayat akannya hadis oleh orang yang adil, oleh orang yang adil, dhabit lagi yang mundhabit, orang yang sempurna hafalan. La adil lagi yang dhabit, yang sempurna hafalan. Pat tunggu sempurna hafalan di dalam hati. Sadarannya di dalam hati. Jadi memang hafalan dalam hati. Mana hafalan dalam hati yang ke lang dia kita dalam memori kita dalam fikiran. Ya. Kiban makna dhabit sadran adalah si perawi ini masih ada ataupun tetap barang yang didengarkan oleh si perawi tentang hadis itu. Sekira-kira mungkin oleh si perawi untuk menghadirkannya, menjelaskannya ataupun menguraikannya kapan-kapan menghendaki ia. Ini makna dhabit dalam hati. Jadi seorang yang merawikan hadis nyo yang adil, yang menyo urang riwayat hadis saya nyo urang yang adil, lagi yang dhabit. Pak dhabit orang yang sempurna hafalan. Gimana sempurna hafalan? Sempurna hafalan dalam hati. Gimana sempurna hafalan dalam hati? Berarti tetap bak si perawi barang yang didengar ini bak orang yang riwayat hadisnya. Nanti secara turun-temurun pun. Nanti si perawi yang dengar bak perawi yang lain lom. Ya kan? Bak orang yang terkenal. Bak orang yang terkenal. Nah, nyo gaknyan pu yang dengar berarti bak syekh gaknyan, bak gurai gaknyan. Nyo mentang tetap lagi set. Pak tetap lang pikiran gaknyan, lang memori gaknyan, lang mati gaknyan. Kapan-kapan dibutuhkan, nyo mampu untuk menjelaskannya, menghadirkannya mandu. Mengistihdah. Seperti sebagaimana yang disampaikan oleh guru, maka masih kekal dalam memorinya sehingga disampaikan kembali yang ke dhabit sadran. Lagi kita saya dengar surah tengku, pu yang sampaikan tengku dari A sampai Z nyo mentang duduk lagi tak mentang dalam hati kita nyo. Ya, yang ke dhabit sadran. Jadi panjang-panjang pelat tinggal terbit atas ya. Maka nyo bagian daripada ketentuan hadis sahih. Jadi kriteria hadis sahih kemudian uriat-uriatnya bersempurna hafalan. Dan sempurna hafalan nacitkan dalam hati tapi bak tulisan getulis gaknyan. Cuba getulis, cuba mana sempurna hafalan dalam hati dalam tulisan dalam kitab, iaitu gejaga berarti barang tersebut yang dengar bak gurai gaknyan di sisinya. Cuba gejaga atau yang dengar bak gurai gecak getulis. Pajan gejaganya semenjak mendengar ia padanya hadis. Menang dengar hadis tersebut langsung gecak getulis, gesimpan, gejaga dalam tulisan, dalam buku. Ya, dan nanti semenjak memperbaiki hingga bahawa
getunaikan berarti daripadanya kitab. Maknanya mana? Jadi dari pun gedinga bak syekh bak guna gayan hadisnya gayan kag tulis. Kemudian seandainya berarti nak perbaikan daripada guna gayan dan juga gayan dalam pemeliharaan perbaiki, koreksi sehingga sampai gayan berarti sebarkan hadis yang kembali. Jadahkanlah hadis yang betul lah hadis yang kepada sanad di bawah gayan. Kepada orang yang di bawah gayan lom. Nah, nyokun dabit pada tulisan. Sama dia hang ada haji. Tetap sama lagi dabit bunuh bak pukun bak ati. Punya bak ati memang kekal hafalan. Tapi punya bak tulisannya lagi yang ka gekun le gurai ganyan munan. Oh, nak perbaikan pada gurai ganyan. Berarti lagi yang cik perbaiki lah. Hingga toh jaga hingga tunaikan hadisnya. Waktu kang tunaikan hadisnya itu gayan berarti kan terlepasnya kadar hafalan. Untuk pengaruh dia ada kepada perawi di bawah gayan. Nya juga perawi di bagian tergantung pu dabit pohana. Nyo dabit maka itu pengaruh di kepada hadis lom. Makanya yang terima nyo dabit mandu makanya di kepada hadis yang taheh. Nya moho kan? Moho mana? Makanya akut ila yu'ad dia minhu nyo muta'ladi dengan bisrianah hingga hau pelihara hingga bawa tunaikan. Berarti menyokak tunaikan kaglah. Tinggal yang pelihara alam tu so. Bak perawi selanjutnya nyakiban dengan punah dabit. Pu dabit secara sadar ataupun dabit kitaban. Ini dengan bak yang kitabnya berarti per hadis tu. Dah? Per hadis berarti kan. Dia mesti mana? Yang video waktu yang kagak turunkan pada ulun lainnya sebuah hadis mah. Sedangkan di nyebab hadis yang lain. Lagi berarti hana boleh babu. Berarti nyan babin dengan hana per hadis berarti kan? Per hadis berarti tinjauan bab hadis, bab dari hadis. Bab dari hadis kebetulan mesti bab hadis yang kan dapat. Bab hadis yang lain tu hana. Berarti nyan berarti pah minta jalur lain, baik jalur gayan. Walaupun kan tu nah hadisnya. Tahu kan? Tapi hana dah hafalan mesti hana. Hana dapat. Berarti tu minta tamau jalur kan tu kadang-kadang tu hai tamau hadis dah. Makanya di perlu kepada lelu turuk kan. Mau bak biografi perawi hadis kan. Enam se. Berarti dengan berarti memang pura babit. Ataupun tu memang hana bersifat dengan dabit ataupun hana. Oh, mesti secara sidodro perawi. Langsung. Kira benar. Yang terbaca langsung mudih mesti yang tulis langsung. Hana dah baca no. Tapi untuk je nak pegah je untuk buat hadis-hadis dhaif tu pakai dhaif kan. Berarti nak periwayat yang nan pulan tiga yang cacat. Tapi untuk cacat je untuk hana sampai cik mesti je mengurangi kepada martabat. Istilahnya meno tak kaya. Berarti hadisnya kita cok jalur gaknya tu berarti lemah. Kadang-kadang tu nak hadis jalur lain, kadang-kadang beda lafaz. Tapi maksudnya sama. Makanya nyo wate yang ka oronyo hadis-hadis yang ka stempel sahih oronyo nyo yang kali tarjih nyo, yang kali tarjih. Yang kali tarjih oleh ulama muhaddisin. Getanya nyo wate ka lagi nyo untuk dadepu kriteria hadis. Lagi ada nyo bu sulfik, kupu sulfik kan. Nyo ilmiah mustalah hadis kan untuk mengetahui berarti derajat-derajat hadis. Sedangkan stempel hadis kan kali nama tu meno. Munyo lagi kita nyo handa duri de. Munyo kita nyo handa duri berarti perawi yang dabit, perawi yang handa dabit. Makanya sebab de ulama api kadang-kadang handa sebut secara detail nyo handa dabit urang. Cuma tu bahada dia lain gepegah tu kan. Artinya sepulan berarti nak cacat. Nak cacat bak dalam meriwayatkan hadis mesti ataupun hafalan hana kuat. Gepegah je hafalan hana kuat. Kan? Jadi kadang-kadang hafalah hana kuat kan. Sehingga hanya sampai pada hadis sahih. Munyo tertemong tu jalur periwayatan lain kadang-kadang bisa-bisa hadis sahih walaupun tu kan dengan matanya yang benar. Kena di sebuah hadis maksud je sama, kan? Hadis maksudnya sama tapi matanya kok jai. Wa fi riwayatin kan mundur orang dengar. Arti yang dengar pulan, yang dengar pulan. Makanya pengaruh je. Kenan nyo tanya nyo
yang gekun dabit ino nyo dabit ketentuan berarti perawi hadis yang untuk terstempel berarti hadisnya hadis sahih. Berarti nyo untuk tupu pakan hadis sahih. Kiban jaludi. Berarti nyo riwayat oleh orang yang adil dan juga riwayat oleh orang yang adil mundabit kata. Mundabit. Mana mundabit berarti sempurna hafalan. Itogo. Cukup cara itogo. Ka. Nyan ada kun sadaran mana sanang kalban ju hati. Ya kan? Hati. Nyan juga majat itlak mahal kena di atas hal. Berarti ada kun sadaran kena tempat. Ya kan? Tempat. Ada kendaki sadaran tempat dada. Berarti lan dada pun keadaan hati. Ya, makanya nya bagian daripada majat mursal sebut mahal kendaki hal. Oleh maksud dengan hati ke pegah maka dia pegah bunuh angka kan hati ino. Hati ino duk kalap dua nu di bawah susu kiri, dua nu jaro di bawah susu kiri ino dua hati. Makanya ada yang hotel meratib kanyo la ilaha illallah apa guna. Kena ino dua hati. Hati duk berarti di bawah dada, di bawah susu dua nu jaro di bawah susu. Tapi makna hati di sini akal. Makanya lu bukan pikiran. Bentuknya keban ku tertimpa hafalan latih. Angka lang memori, lang pikiran. Makanya hana perawi hadis yang dia caca hana yang hamdabit. Bagi kita nya pernah juga perawi hadis kan. Letak error, letak virus tu. Letak sampah. Sampah. Olian wa kitaban nyan au. Berarti ataikun bunuh dabit hana mencih busadran dan kitaban. Kebancit makna dabit ini adalah dabit secara sadran, berarti ini adalah ingatan ataupun kitaban. Makanya akan wa dengan mana au. Dah hana syarakan berhimpunan mandua. Hana syarakan berhimpunan mandu. Sabah matang ke kira dabit. Oh dabit dipat. Maka jika kita ku kata nginggi mesti hajit nama fai. Hanya mesti kita tinggi di hajit nama fai dan nama fai tak boleh. Tulis yang kira tidak dabit tapi upah tulis bila gabah ku jangan tulis baik upah ku ada tulis that tengok kalau kata jangankan gop ada begah draw sendiri tinggi di dalam ya pegah ku am dia tulis that ya kan nya hanam dabit menan hanam dah nya babat tulis hanam dabit ya kamu dabit yang lagi ana kah belum. Bahkan dalam waktu pegah perbaraki hadis dengan tasih barang padanya hadis, maka jika ada ia itu orang buta dia berpegang ia di atas tulisan siman yang hadir bersertanya apabila ada ia itu sikah dengan tasihnya harum mutam tu bagian tulisan kan. Nya gian payah benangan gitu benangan yang hadir berarti waktu tasihnya berarti kan giko kan karena hana bisa saling perbaiki yang kebuta. Wa atlaqan nadim dan telah mengitlakkan oleh nadim oleh pensyair fi dabti pada kata-kata dabitun yang diitlak ya tab'an lil iraqi karena diikut bagi yang iraqi wala yuqadidu bitam dan tidak mengkaitkan ianya tuku nadim akannya dabit dengan tamnya sempurna dengan yang sempurna. Kama fa'ala sahibun nakhbah sebagaimana barang telah memperbuat oleh empunya kitab nakhbah. Bahkan yanahu karena bahawasanya tam itu maksud. Maksud kama yufhimuhu itlaku sebagaimana barang memberi paham akannya barang oleh itlaq yang dipertanggungkan akannya itlaq alal kamil di atas kamil di atas yang sempurna. Le tungku nadim nyokanya nadim yo awalu asahihu wa huwa matasal isnaduhu lam yashud walam yushadza lam yu'al
yarwihi adlun dabitun an mislihi. Dabitun lagai kun gi itlak. Pakang itlak hana kai dapu karena gi ikut bagi Iraki. Karena gi ikut bagi Iraki. Ya. Karena gi ikut bagi Iraki. Ya. Kebang ikut bagi Iraki dalam nak pegah sekira-kira berkata oleh Iraki Zabitul Fuad. Zabitul Fuad. Ya. Zabitul Fuadi. Zabit yang sempurna, zabit hati. Fuadi punya hati kan? Ya. Fa innahu lam yuqayyiduhu bitam. Karena bahawasanya tidak mengkait ia dengan tam sekalipun ada padanya itu zabit fuadi benar-benar. Yang ibarat oleh Syekhuna untuknya pada syarah dengan sadri. Oleh Syafi'i zabtul kitab dan tidak adalah padanya itu zabit kitab alladzi yang melengkapi ia akannya. Melengkapi akannya oleh ibarat ini matan. Yang kena pegah ide yang nak lambit zabitun tapi waktu syarah sadran dan kitaban. Tengok kan? Nyapakan hana kait. Hana kait karena ikut hana tamah lain ge itlak saja menang karena ikut bagi Iraki. Ya kan? Ikut bagi Iraki. Le Iraki hana kait cik. Hana gakun berarti zabitul fuad hana. Nah, kan? Dan juga le guna hana kait dengan tam. Hana kait dengan tam berarti zabitul tam. Hana kait dengan tam. Sebagaimana yang kagak pegat oleh sahib Nakbah. Pakan hana kait dengan tam. Karena tamnya dia maksud tekun zabit, angkian zabit yang sempurna. Zabit kun. Angkian maksudnya zabit yang sempurna. Pakan menan. Sebagaimana yang dipahamkan oleh itlaq yang dipertanggung oleh kamil. Kena kaidah idza utika lafzu yumadu ala kamil. Wa tagukeun berarti zabit, nya zabit yang sempurna. Kan yang kurang. Ya benar. Tagun zabit yang sempurna bukan zabit yang kurang. Fa yakhrujul hasanu li dzatihi. Maka menyebabkan keluarlah oleh hasan li dzatihi. Oleh hadis hasan li dzatihi. Al-musytaratu yang disyaratkan padanya hadis hasan li dzatihi akan musamma zabit. Akan musamma zabit teman-teman. Hakadha sedemikian telah mengikrar akannya oleh Syekhul Islam dan seinya Syekhul Islam. So Syekhul Islamnya ini nyobah hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi awak tegukeun ino zabit, makna zabit adalah zabit yang sempurna, itibit lalu hadis hasan li dzatihi. Nya di kalam empat perbezaan. Hadis sahih dengan hadis hasan li dzatihi apa beda? Itibit hadis hasan li dzatihi yang mana hadis hasan li dzatihi nya disyaratkan berarti musamma zabit. Artinya kena zabit saja walaupun hana zabit sempurna. Hana hakikat zabit, betul bu zabit. Hana yang disyaratkan berarti hadis hasan li dzatihi cuma benar zabit. Hakikat zabit tak disyaratkan. Ya kan? Benar hakikat zabit betul. Hana kepegah sempurna hana sempurna. Hanya laginya yang ditetapkan oleh Syekhul Islam dan seinya Syekhul Islam. Katakan Syekhul Islam ini artinya dalam syarah Alfiyah. Wala alal murad bi ghair, mudah-mudahan maksud dengan selainnya Syekhul Islam itu Al-Iraqi dalam syarahnya bagi Alfiyah. Yang nampak boleh? Berarti tekun zabit dia zabit yang sempurna. Yang kenyan berarti untuk membedakan hadis sahih dengan hadis hasan. Berarti hadis sahih nyo zabit ji adalah orang yang rawi hadis nyo benar hafalan yang sempurna. Baik berarti sempurna berarti bakai ataupun sempurna dalam tulisan. Munyonyan je ke maksud walaupun hendak tulis dan kunadan berarti terfaham daripada lafaz. Mutlak secara itlak berarti dipahamkan nanti kamil berarti zabit yang sempurna. Kan zabit pura-pura. Ya kan? Maka punya kamil itibit juga hasan li dzatihi. Yang mana punya hasan li dzatihi hanya disyaratkan zabit sagai. Zabit sagai tapi hana meceh sempurna. Ya benar. Kan? An mislihi daripada orang
daripada misalnya daripada misalnya perawi. Daripada misalnya perawi. Daripada orang yang sama, mana misalnya orang yang sama dengannya perawi. Daripada min awali sanadi ila akhiri, daripada awal sanad hingga akhirnya sanad. Makanya kun an mislihi muta'allaq dengan yarwi. Berarti meriwayat akannya hadis oleh orang yang adil lagi yang dabit daripada gerawi. Daripada orang yang sama, daripada misalnya perawi, orang yang sama dengan perawi. Apa sama? Adil dan dabit. Kan? Adil dan dabit. Jadi makanya lembaga penuh nyo masing-masing di mesti nyo pun sanad di mentang dabit. Kemudian uyub di kibah, nak dabit mentang puana. Makanya pengaruh di nyo masing-masing baru rukun hadis saya untuk sampai teruk kepada periwayat kesenili, nyo bermandum adil lagi dabit. Kiban surah riwayat daripada orang yang sama dengan perawi. Bi'ai yang tahiyya, dengan bahawa sampai ianya sanad ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW, awi sahabi ataupun kepada sahabat, au ila mandunahu ataupun kepada siman di bawahnya sahabat, ataupun kepada siman di bawahnya sahabat. Liyashmilal mauquf wa ghairuh, supaya bahawa melengkapilah oleh hadis mauquf dan selainnya hadis mauquf. Tak. Ya, mbak. Jadi kiban surah tunggu riwayat daripada orang yang sama. Itu mulai daripada awal sanad hingga akhirnya. Kiban mana mulai daripada awal sanad hingga akhirnya? Dengan bawa sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Di hadis yang langsung riwayat di truk bakna Nabi ataupun truk sahabat mendang. Truk riwayat di sahabat mendang. Ataupun orang di bawah sahabat. Truk hadisnya, truk sanad dia hanya orang di bawah sahabat. Punya orang di bawah sahabat buta kepunan berarti tabi'in. Tabi'in. Supaya bahawa melengkapilah hadis mauquf dan sahih mauquf. Atau hadis mauquf kenyo hadis yang hanatuk Nabi kan. Sama lagi hadis maktub kan. Tu contoh berarti selainnya hadis mauquf seperti hadis maktub. Yang nampul wa ka'anna nadim, dan seolah-olah bahawa sungguh nadim ja'ala qauluhu, itu menjadikan ia nadim qaulahu akan perkataannya nadim mu'tamidun, mu'tamidun. Kiban baca dengan rafa. Akan pun jadi akan ke atas bayan, akan ke atas bayan. Jadi seolah-olah tungku nadim dijadikan kenya tungku nadim mu'tamidun. Makna mu'tamidun yang dapat dipercaya. Timitabu yang meriwayat akannya hadis oleh orang yang adil lagi yang zabit, pak riwayat daripada orang yang sama, mu'tamidun lagi orang yang dipercaya. Ya kan? Hanya seolah-olah le tungku nadim wa tayyukun mu'tamidun yang dijadikan gekun mu'tamidun dengan rafa'nya atabayan. Pak atabayan ba adilun. Toh? Bayanan di babiti. Kiban? Bayanan di babiti kan kabarkan. Kon. Fi dabtihi nyan bait mu'tamidun fi dabtihi wa naqlihi bait. Birafa dengan rafa. Dianya itu atabayan di atabayan ba adilun gede, adilun dabit. Jadi kiban mana adilun dabit? Atabayan. Atabayan berarti kena jelaskan telikut. Ya kan? Agak putrang telikut punya atabayan. Berarti mana adilun dabit itulah yang dapat dipercaya. Makanya kun seolah-olah nukun nazim dijadikan kun nazim mu'tamidun dengan rafa, atau kun mu'tamidun dengan rafa. Nyojud ke atas jud ke atas bayan.
fi dhabti wa naqlihi, yang dapat dipercaya fi dhabti pada dhabitnya, pada dhabitnya, pada hafalannya perawi. Nah, wa naqlihi, dan pada periwayatannya perawi, nakal, pindah-pindah. Berarti periwayatan pada hafalannya perawi dan pada pindah-pindahnya perawi, berarti periwayatannya perawi. Tak. Bayanan li dhabit. Dianya itu penyata, hal keadaan penyata bagi dhabit. Hal keadaan penyata bagi dhabit. Menjelaskan bagi dhabit. Artinya fi dhabtihi sadran. Pada hafalannya perawi sadran, di dalam dada. Nyan ya. Naklihi kitaban, ataupun pemindahannya perawi, periwayatannya perawi nisbah tulisan ataupun dalam tulisan. Kiban. Meno. Seolah-olah tungku nazim gekun mu'tamidun fi dhabtihi wa naqli nyan atta bayan ba'adlun dhabitun. Ide ba'dhabitun kena sadran ngan kitaban. Makanya ino mu'tamidun fi dhabtihi wa naqlihi nyan berarti ba'dhabitnya bayanan li dhabit, penyata, hak keadaan penyata bagi dhabit. Artinya fi dhabtihi sadran, pada dhabitnya perawi di dalam dada, ataupun nakalnya perawi kitaban di dalam tulisan. Daripada min kitabi, daripada kitabnya perawi. Betul kan? Kamu yang dekedi tak pegat wow, mana berarti wa naqlihi, berarti atas kisarah ini wa naqlihi dapat ukur bayan fi dhabti wa naqlihi, berarti jitnya wow ju, berarti atre alif likat fi dhabti sadran, berarti wa naqlihi angka kisarah wa naqlihi dia likat daripada dalam bait kedua bawah dalam bait mu'tamidun fi dhabti tabah, mu'tamidun fi naqlihi tabah ya. Maka ada kisarah angka berarti mu'tamidun fi dhabti, maksudnya penyata bagi dhabitnya perawi dalam dada. Oleh mu'tamidun fi naqli, angka berarti maksudnya adalah wa naqli kitaban, berarti nakalnya dalam tulisan. Berarti hafalan yang sempurna di dalam hati, itulah dalam akal, dan periwayatan dalam tulisan, daripada tulisannya beda-beda. Hal keadaan berpegang pada dhabitnya, nyata ikun berpegang pada dhabitnya, berarti nyata adalah dalam dada, hafalan yang la akal. Atau ikun berarti wa naqli, nyata berarti dalam tulisan. Makanya aku pegang seolah-olah mu'tamidun fi dhabti wa naqli adalah atabayan daripada adlun dhabitun. Makanya dalam dhabitun ada dua ini. Na dhabitun berarti sadran, na dhabitun kitaban. Hada, ingat olehmu, ingat berdua. Wa yatafawatu as-sahihu, dan lebih kuranglah hadis sahih. Cuba nekun tafawut, cuba nekun. Berbeda-bedalah. Lebih kurang, cuba nekun. Cuba dapat mana tafawut? Berselisih. Perselisih, berbeda-beda. Berbeda-bedalah hadis sahih fil kuwati, pada kekuatan, ya kan? Pada kekuatan, dengan sekira-kira bihasbi dhabiti rijali, dengan sekira-kira dhabit perawinya hadis, dengan sekira-kira dhabit perawinya hadis.
Wa ishtiharihim, dan dengan sekira-kira masyhur mereka itu perawi, bil hifzi, dengan hafalan, wal wara'i, dan dengan wara', wa taharri mukhrijihi, dan dengan periksa, coba nakun bahasa Indonesia lagak kawan, dengan penelitian perawinya hadis, mukhrij, dengan penelitian perawinya hadis, ya. Wa ihtiyatihim, dan waspada ataupun kehati-hatian mereka itu perawi. Kah? Nyo ingat penting yo. Jadi tunggu nak lebih kurang bak masalah sahih hadis. Nyo kan kesahihan hadis nyo nak lebih kurang. Pak lebih kurang ku bak kekuatan. Bak kekuatan. Kibat lebih kurang hadis sahih nyo bak kekuatan. Sekira-kira zabit perawi. Munyo perawinya berarti kuat hafalan. Sempurna hafalan. Oleh yang menancit berarti masyhur perawinya berarti dengan hafalan. Itu pula urang mandum. Yang bahasanya berarti nyo perawinya berarti kuat hafalan. Oleh wara, masyhur bak urang wara. Menancit berarti nyo perawinya adalah urang yang teliti dalam penelitian hadis, otak betul ada ke takhrij, dan atai kena akhraja kena munyo dalam asbabun nuzul kan sering ke akhraja. Yang ke mukhrij berarti orang yang merawikannya, mentakhrijnya hadis. Jadi teliti, hanya sembarangan otak takhrij, nyo takhrij adanya daripada sepulan, gerawi daripada sepulan. Masyhurnya. Dan kehati-hatian mereka itu. Jadi nyo nak lebih kurang tu. Nak lebih kurang gara-garanya. Berarti dengan sebab zabit perawi, oleh masyhur perawi dengan hafalan, dan kehati-hatian perawi, dan teliti berarti perawi. Nak lebih kurang. Gara-garanya lebih kurang ji. Walihada, dan karena ini, karena nak lebih kurang yang lagi yang rupa, gara-gara bunuh zabit dengan hana zabit bunuh, ataupun zabit dengan kurang zabit, masyhur dengan kurang masyhur. Walihada, dan karena ini, ittafaqu, sepakatlah para ulama hadis, ala annal asah, datu hau sepakat, datu bahawa sungguh asah al hadis, di atas bahawa sungguh sesahih-sahih hadis, ma ittafaqa ala ikhrajuhul Bukhari, itu barang yang sepakatlah di atas periwatannya barang oleh Bukhari dan Muslim. Oleh Bukhari dan Muslim. Karena bunuh tunggu kepegang lebih kurang dengan sekira-kira zabit, masyhur, kan wara, teliti, dan kehati-hatian, maka ulama hadis sepakat. Cuma sepakat ulama hadis sepakat yang bahawa hadis yang paling asah, seasah-asah hadis itulah hadis yang sepakat di atas periwatannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Munyo hadis yang sepakat Imam Bukhari dan Muslim, angkian hadis yang paling sahih. Hanale otihan. Munyo berarti sepakat taikun rawahu Syekhani, telah meriwayatkannya hadis oleh dua-dua syekh. Adapun sahihaini oleh dua-dua yang sahih. Maka nyan adalah hadis yang paling kuat. Bahkan karena sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tak. Summa ma infarada bihil Bukhari. Kemudian barang yang terasing bihi dengannya barang oleh Imam Bukhari. Ya. Summa Muslimun. Kemudian oleh barang yang terasing dengannya barang oleh Muslim. Berarti tingkatan hadis yang paling kuat, yang paling asah adalah hadis yang riwayatnya sepakat Imam Bukhari dengan Muslim. Yang selanjutnya tu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Berarti Imam Muslim hana cocok dengan matan hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Berarti beda-beda urutnya dua. Berarti ngan gedahulu Imam Bukhari. Maka hadis yang terasing Imam Bukhari gaknan berarti hana sesuai dengan Imam Muslim, maka gedahulu ketimbang yang Imam Muslim. Kemudian baru Imam Muslim. Berarti yang diriwayat oleh Muslim.
Makanya nya taken hadis dua yang sahih, nya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kemudian di bawahnya berarti tingkatan saya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, kemudian di bawahnya adalah hadis riwayat Imam Muslim yang diupnya. Ka. Yang ke apa? Nanna suma salah. Summa kana ala syartima. Kemudian oleh barang yang ada yang barang di atas syarat keduanya Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian di bawah pun oleh berarti yang diriwayat oleh Imam Muslim adalah hadis yang diriwayat oleh orang yang lain yang kan Imam Bukhari dan Muslim, tapi hadisnya di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Cocok dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Salah satunya tu berarti zabit itu ada segala macam lagi yang nabak Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis yang nabak Imam Bukhari dan Muslim, na mandum ba urinyan. Berarti dengan syaratnya riwayat. Kan? Makanya ngepegah ini tingkatan kedua adalah hadis yang diriwayat oleh orang yang lain tapi di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kah? Summa syartul Bukhari. Kemudian syarat Bukhari. Syarti Bukhari. Kemudian barang yang ada yang barang di atas syarat Bukhari. Berarti hadis yang diriwayat oleh orang lain tapi di atas syarat Imam Bukhari. Summa syarti Muslim. Kemudian di atas syarat Imam Muslim. Summa syarti ghairihima. Kemudian syarat selain keduanya Bukhari dan Muslim. Baru berarti yang terakhir. Berarti syarat hadis yang diriwayat oleh orang yang lain di atas syarat selain keduanya. Ya. Kaya? Ya. Yang benar. Makanya menjadi kedina rezeki napeng nyoblo. Belo berarti kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang sepakat ya kan. Makanya menjadi kedi tidak baca-baca nanti nah hadis dalam kitab-kitab kadang-kadang. Ini tak kala dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim nah hadisnya. Kadang-kadang hadis maudhu. Kan untuk menentukan hadis maudhu dengan bukan hadis maudhu, angkat lagi apa pun perlu kepada kitab-kitab yang sahih. Namanya hadis tersebut inan tu. Artinya patut dipertanyakan. Ya. Le. Daripada bawah jilid. Ini had oleh jilid, had okun jilid ni. Cetakan balik ni. Cetakan. Hal lagi contoh tanya apa kun mahali umumnya apa bawah jilid tapi ini kana yang 6 ya kan. Cetakan baru kai pegang 6 boh. Jadi ipu buat kitab, ipu buat on. Ipu le jilid. Menangkan hayat tu sama. Cuman jawabannya dia harus teliti. Di saat karena cetakan barunya harus teliti. Kadang-kadang dihapuskan satu huruf saja bermasalah, ya kan? Yasibu la yasibu. Ataupun yasilu la yasilu. Lang kita awal na hanala. Kita baru tu kanala. Cuman yang tidak kan dia tak beda. Sehingga mesti dia lagi. Najak kedih. Hana ada ngan najak kedih. Nak najak beda. Nah fatal beda. Makanya harus hati-hati. Nanti baca Quran orangnya adum cukup le ke Quran model baru kan. Kadang-kadang tu nak kesalahan. Baik kesalahan yang disengaja kadang-kadang oknum kan. Oknum yang ingin merubah Al-Quran yang awaknya rela sedekahnya. Rela sedekah. Ka. Wa anna sahiha Ibni Khuzaimah, dan bahawa sesungguh kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Fikir kitab Sahih Imam Bukhari Muslim betul. Nah kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan bahawa sesungguh kitab Sahih Ibnu Khuzaimah asahu itu lebih asah
daripada Sahih Ibnu Hibban. Nya kitab tu. Jadi kitab Sahih Ibnu Khuzaimah nya lebih asah, lebih sahih, lebih asah daripada kitab Sahih Ibnu Hibban. Nyan Hibban sama dalam salah alung jid baca Hibban, jid baca Hubban ya. Ni dalam gimana kun? Sahih Ibnu Hibban dan bermula namanya itu Taqasim wala Anwa. Namanya Ibnu Hibban itu pun berbagi-bagi dan bermacam-macam. Dan bermula Ibnu Hibban ini itu murid Ibnu Khuzaimah. Oh gureg. Okey. Dan bermula Ibnu Hibban yang ini itu murid Ibnu Khuzaimah. Di dalam periwayatan hadis yang ti Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban, ti Ibnu Hibban nyo berarti murid daripada Ibnu Khuzaimah. Wajar berarti lebih sahih atau gureg ketimbang tamu murid. Walaupun saya tapi lebih asah atas Ibnu Khuzaimah ketimbang daripada kitab saya Ibnu Hibban. Kaya wahwa dan bermula dianya Ibnu Hibban itu lebih asah daripada Mustadrak Hakim. Itu lebih asah daripada kitab Mustadrak Hakim. Senang kitabnya. Dianya Sahih Ibnu Hibban. Dianya kitab Sahih Ibnu Hibban itu lebih asah daripada Mustadrak Hakim. Fakat li tafautihim, karena lebih kurang mereka itu fil ihtiyat, pada kehati-hatian. Munyo kitab Sahih Ibnu Hibban ngan kitab Mustadrak Hakim nyo lebih asah kitab Sahih Ibnu Hibban. Pakan karena urunyo lebih kurang bak kehati-hatian, bak ihtiyat, bak kewaspadaan. Artinya fa inna Ibnu Khuzaimah, karena usul Ibnu Khuzaimah la yatasahalu aslan, itu hana tasahul pada asal-asal. Tasahulnya pun hana lalai ya. Sahala, mudah apa? Hana mudah-mudah bahasa asal. Jadi kebit-kebit nah. Teliti tak dah nah. Berarti teliti dalam periwatannya kan. Sahala mana sahala? Mudah. Hana mudah-mudah berarti memang teliti habis-habis. Tidak menganggap mudah. Yang Ibnu Khuzaimah makanya menanggapnya. Wa innama, dan hanya saja disebutkan akan saya mentang. Oh meno wa innama yuzkiru sahih hafakan. Di meno pakan nunggu bunuh nak lebih kurang ngayo kan bab kitab punya Ibnu Khuzaimah lebih asal daripada Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Hibban lebih asal daripada Mustadrak Hakim. Meno ceritanya karena menyo Ibnu Khuzaimah agaknya hana pemuda-muda bahasa asal. Jadi memang geteliti habis-habis. Wa innama yuzkiru sahih hafakat. Hanya saya sebut le Ibnu Khuzaimah akan yang sahih mentang. Hanya jampu. Menyo le Ibnu Khuzaimah nya sebut agaknya yang sahih mentang. Hanya jampu. Wa amma Ibnu Hibban, adapun bermula Ibnu Hibban fa tasahalu, maka memudah-mudah. Yang Ibnu Hibban akan sebagian tasahul. Tasahul berarti mudah-mudah. Jadi punya Ibnu Hibban nyo kadang-kadang nak gemar juga yang kadang-kadang hana di sahih mesti na agak ragu-ragu bacut, hana tak teliti kan. Pertama juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Kayo kan? Walaupun hana konkret ke dia. Olian wal hakim, adapun bermula hakim aksaru tasahulan, itu lebih banyak nisbah tasahul. Munyo hakim lelam ngai lalai ke. Lelang ke mudah-mudah munyo dekat di hakim. Mustadrak hakim. Mustadraknya kitab.
Mustadrak Hakim dalam kitabnya. Kah? Fayudkiru anna dha'ifa wal mawdu, maka menyebut mana? Fayudakirani, maka menyebut oleh keduanya Ibnu Hibban dan Hakim akan dhaif dan akan yang mawdu, akan hadis dan akan hadis yang mawdu. Kama fi Syekhul Islam, sebagaimana barang pada Syekhul Islam. Yang benar mati. Nyok masalah kitab. Kan? Jadi menyatakan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan kitab Mustadrak Hakim, nyo le urunyo na pemudah-mudah. Le Ibnu Hibban na pemudah-mudah. Le Hakim berat pemudah-mudah lelam. Sehingga le urunyo na sebut hadis-hadis dhaif dalam kitabnya. Na sebut hadis-hadis maudhu. Ya, untuk menentukan hadis sahih, nyo kalonlah dalam kitab Sahihain. Kitab Imam Bukhari dan Muslim. Yang punya kelindahan yang kamal. Yang hanainan mesti terdapat hadisnya dalam kitab menjadi Mustadrak Hakim. Ya apa pun punya dikri hana arti kalau hana hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari, berarti hadisnya kadang-kadang hadis dhaif. Kadang-kadang hadis maudhu. Ya benar. Tak kan? Nyau ke martabat, martabat perawi. Kaji wallahu alam bissawab. Tanda. Nyau mustalah hadis, nyau penting. Jadi berulang-ulang dipilih. Yang ulang-ulang dia dengar. Mamanya tak kita kata buat lalai tengok dia tumbuk kahek dia. Menyo tak buat hana tak dengar kan, hana simak kan. Menyo tengok. Dia tak tumbuk hanjut tu, hana dengar. Dan hek lo minta makna. Dan le tak minta salah lah kata. Le hek dah minta makna, le tak minta salah lah kata. Le salah hana sabu betul lo, hina hek lo. Menyo royo le salah kadang-kadang nak sabu betul benda. Menyo tengok le salah hana sabu betul lo. Jadi terjadilah berarti dalun mudillun, sesat menyesatkan.